wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Yolanda Pratami dengan NIM 24053159. Kali ini saya akan menjelaskan peta konsep tentang teori motivasi mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, yang pertama yaitu definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks psikologi dan manajemen, motivasi adalah proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan. Pertama adalah teori Maslow, adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow menyusun kebutuhan manusia ini dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama fisiologis, yang artinya itu makanan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua keamanan, terdiri dari perlindungan, stabilitas. Yang ketiga sosial, terdiri dari kasih sayang serta persahabatan. Dan yang keempat yaitu harga diri, penghargaan, dan pengakuan. Dan yang kelima yaitu aktualisasi diri, yaitu tentang realisasi potensi maksimal diri. Teori X dan Y dari Douglas MC Greger. Teori X ini adalah karyawan yang malas secara alami, tidak suka bekerja, dan perlu diawasi ketat. Sedangkan teori Y yaitu karyawannya suka bekerja, kreatif, dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Faktor dari Frederick Herzberg. Herzberg ini membedakan dua faktor utama. Yang pertama faktor higienis, seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan untuk mencegah ketidakpuasan tapi tidak motivasi. Dan yang kedua yaitu faktor motivator, yang ini adalah yang terdiri dari prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Hal ini bisa memberikan motivasi dan memberi kepuasan kerja. Temporer tentang motivasi. Teori ini berfokus pada proses kognitif dan sosial yang lebih kompleks dan relevan dengan dunia kerja modern. Yang pertama itu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory dari Edwin Locke. Teori penetapan tujuan ini adalah memiliki tujuan yang spesifik dan menantang untuk meningkatkan motivasi, serta mendapatkan feedback penting untuk mencapai performa optimal. Ada teori penguatan atau reinforcement theory dari B.F. Skinner. Perilaku ini dapat dibentuk oleh konsekuensi. Yang pertama, penguatan positif itu adalah dengan cara memberi reward untuk meningkatkan perilaku. Dan yang kedua yaitu penguatan negatif dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dan mendapatkan hukuman jika mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang temporer yang ketiga adalah teori keadilan atau equity theory dari J. Stacey Adams. Teori keadilan ini berisi tentang individu yang membandingkan input usaha dan output hasil mereka dengan orang lain. Dan ketidakadilan ini dapat menurunnya motivasi. Kalau keadilan ini bisa untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Temporer yang keempat yaitu teori harapan atau ekspektansi teori dari Victor Froome. Motivasi ini tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, ekspektasi adalah apakah usaha akan menghasilkan kinerja. Dan yang kedua yaitu instrumentality, apakah kinerja akan menghasilkan reward. Dan yang ketiga itu valence, yaitu seberapa besar nilai reward bagi individu. Teori kontemporer yang kelima adalah self-determination theory dari Decida Ryan. Motivasi ini muncul dari dalam intrinsik tubuh kuat. Bila yang pertama ada otonomi, yaitu kebebasan memilih, dan yang kedua merasa kompeten, yaitu mampu, dan yang ketiga merasa terhubung secara sosial dengan orang lain. Sampaikan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.